apa ya, sama orang tua itu ditunangin gitu, ditunangin sama ya umurnya ya jauh banget sih, aku umur 16 tahun, dia 30 tahun. Cemburuan, pertama cemburuan, ke orang tua sering ngadu yang enggak gitu kan. Jadi masalah anak tuh dibawa-bawa ke orang tua, padahal gitu ini kan. masih dalam sesi itu di tunangan. Iya, di jalan kan itu lewat kuburan gitu kan, malam-malam lewat kuburan. Jalan menuju ke rumah Teteh itu lewat kuburan. Iya, sekitar jam 10 malam lah. Aku kan bawa motor gitu kan. Pas aku nggak nyadar, kenapa kan dulu aku maaf ya nggak pakai kerudung gitu kan, nggak hijab gitu kan ya. Jadi si rambut itu pendek, diikat gitu kan, diikat ceritanya. Kenapa rambut aku jadi segini panjang segini? Panjang? Iya. Segini? Jadi tadinya kan segini? Iya, pendek gitu kan, jadi segini. Pas aku pegang digini-giniin, rambutnya apa kayak lidi, keras banget gitu kan. Ijuk? Ijuk, iya. Ijuk? Iya, keras banget. Ada di kejadian itu kan, udah mandi kembang, terus apalah gitu kan, pakai air ya, yang pakai keris kecil itu kan ada tuh, sampai ke apa ya, ditusuk-tusuk gitu, ke punggung katanya, ini di sini katanya ada yang disimpan. Mama aku lihat sosok di belakang, di belakang rumah beneran, sosok perempuan, terus apa ya, kayak setengah badan, kaki doang gini. Ya, benda yang kecil itu di belakang rumah ketemu, itulah yang menghalangi aku dapat jodoh. Benda gitu. Kecil? Iya, benda kecil. Di belakang rumah? Di belakang rumah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Koswara di sini, tentunya di acara Pengalaman Mistis. Buat teman-teman yang baru gabung bersama Jelajah Mistis Channel JMC, tentunya jangan lupa minta bantuan dorongan doanya juga dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan channel kami semakin berkembang. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita lagi berada di rumah narasumber kita ya, yang mana kemarin kita sempat kontak-kontak ya Teh melalui media sosial. Sedikit mungkin akan bercerita ya, bahwasanya cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Jadi kita membawa tema seperti itu karena apa? Karena sesuai pengalaman narasumber kita. Ya, bahwasanya juga itu yang dinamakan cinta ditolak, dukun bertindak itu kan bukan hal yang menjadi mitos lagi ya, khususnya di kalangan masyarakat kita ya Teh ya. Iya. Terus juga itu kan menjadi momok yang menakutkan juga bagi sebagian orang masyarakat dan masih kerap dilakukan. Dan salah satunya adalah narasumber kita. Nah, sebelum kita bercerita nih Teteh, boleh disapa-sapa dulu buat teman-teman JMC semuanya, dan boleh diperkenalkan diri buat teman-teman supaya kita lebih akrab. Ya. Lebih akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku wabarakatuh. Rasmayanti, ya. Cerita belum? Keseharian kerja apa Teh biasanya? Keseharian itu ibu rumah tangga, di rumah aja. Ya. Sekarang ada aktivitas? Aktivitas di rumah cuma jualan online sih. Jualan online ya. Oh mantap. Itu ada jualan apa emang Teh? Ada sih elektronik, sendal, pakaian juga ada. Wah mantap tuh. Jadi buat teman-teman yang mau belanja barang rumah tangga ini, nanti bisa dikomunikasikan ke Teh Ros ya Teh ya. Iya, Nanti kita kasih nomor WhatsApp-nya di bawah ya, nanti di channel kita, insya Allah di deskripsi lah nanti ya. Nah boleh nih Teh. Nih saya lumayan penasaran ya. Teteh kemarin sempat ngobrol, katanya Teteh punya pengalaman yang memang itu bisa menjadi menjadi momok yang menakutkan bagi Teteh pribadi. Katanya itu ada pernah cinta ditolak, dukun bertindak. Iya. Waduh, ini buat jomblowers hati-hati nih. Yang di belakang tuh yang pakai baju hitam. Nah, supaya nggak lama-lama Teh, boleh diceritain gimana sih gejala awalnya sampai istilahnya ada bahasa cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Gimana tuh cerita awalnya? Awalnya sih waktu itu ya keluar sekolah, MTS Sekolah. lah ya, keluar MTS. Oh, ya. Apa ya,
sama orang tua itu ditunangin gitu, ditunangin sama ya umurnya ya jauh banget sih, aku umur 16 tahun, dia 30 tahun. Oh dijodohin? Ya, oh iya. dijodohin. Awalnya dijodohin? Awal-awal ya perjalanan ya biasa aja, lancar, tapi lama-kelamaan dia itu kayak gimana ya, curigaan, nggak percaya gitu kan sama pasangan, jadi aku itu nggak kuat, makanya aku mutusin dia. Jadi kan diputusin ya, dari pihak teteh? Iya, dari aku ya, aku pribadi. Cuma udah nggak kuat aja sama perlakuannya gitu kan. Emang kenapa sih teh kok sampai bisa seperti itu? Maksudnya sampai nggak kuat, apakah memang ada sisi kasaran atau misalkan memang cemburuan orang itu? Ya emang cemburuan, pertama cemburuan. Ke orang tua sering ngadu yang enggak gitu kan. Jadi masalah anak tuh dibawa-bawa ke orang Iya, tua. Padahal gitu ini kan. masih dalam sesi tunangan. Tunangan, iya. Masih tunangan. Masih Tapi lumayan jauh juga ya. Tadi keluar MTS? Iya, MTS. Oh iya, kalau MTS itu kita SMP ya mungkin ya? Iya, iya. Dijodohin sama umur? Umur 30 tahun. Waduh. Jauh juga ya, jauh ya? Jauh umurnya Jauh banget gitu ya. kan. Tapi mungkin alasan orang tua juga kan teh, biasanya ada alasan tersendiri, apakah memang dari segi ekonominya mapan atau gimana? Ya mungkin dari umurnya udah mapan gitu kan, udah cukup buat nikah gitu kan. Tapi kan aku pribadinya gitu kan, umur segitu 16 tahunnya masih suka main gitu kan, masih, bekerja gitu kan. Masih Nggak mencari mau, jati diri ya teh? Ya nggak mau cepet-cepet rumah tangga atau gimana gitu kan. Lanjut. Ya setelah itu udah tunangan 2 tahun, ya perubahannya banyak lah gitu kan. Dia kasar juga obrolannya gitu kan, nggak percayaan. Jadi kan ya udah aku mutusin udahan, tapi dari sana udah kejadian banyak banget lah gitu kan. Hal-hal yang aneh? Hal-hal yang mistis gitu kan, gitu kan. Terus aku juga sering deket sama cowok, tapi nggak jadi terus gitu kan, nggak jadi terus, cuma hubungan 1 bulan 2 bulan gitu kan, cuma sebentar. Iya. Berarti ada kejanggalan juga gitu Iya, ya dari kan, segi pas sesudahnya putus sama orang tersebut. Aku kan jadi aneh gitu kan, aku pribadi ini kenapa sih hubungan sama cowok kok nggak bener terus gitu kan, sampai aku ya ikhtiar lah sama orang yang bisa gitu kan. mencari syariat teman-temannya. Aku itu gimana gitu kan, sampai apa ya ceritanya ya, mandi kembang tengah malam, perawan loh cewek, malam-malam mandi kembang di sumur yang di mana ya, jauh lah dari rumah gitu kan. Itu proses pencarian, maksudnya proses pengobatan ya proses ceritanya pengobatan. gitu kan, biar hilang katanya kan. Tapi setelah itu ya sama aja, nggak berhasil, ya nggak ada hasilnya. Terus ke orang lain lagi, terus samalah ke beberapa orang, tapi tetap sama aja kayak gitu. Itu dari apa namanya, dari dari pihak orang tersebut, istilahnya yang pintarnya itu ada kejanggalan apakah memang energi teteh buat mencari cowoknya tuh ditutup atau gimana? Iya, jadi apa ya, biar hubungan itu nggak langgeng gitu kan, ya, biar nggak jadi sama cowok itu gitu kan, nggak tahu gimana lah, kayak gitu. Oh iya, ini cukup menarik ya teman-teman. Ternyata benar-benar masih ada ya orang yang istilahnya oknum untuk membalas ya mungkin hal yang tidak enak. Makanya hati-hati juga, kita harus jaga-jaga ucapan dan perilaku kita khususnya ya. Ini kan beda konteksnya ya, karena ini kan masalah percintaan teman-teman nih, percintaan. Saya emang nggak tahu cinta, atau paling yang di belakang-belakang yang jomblowers. Lanjut aja cerita, sorry teman-teman, saya potong ya, lanjut lagi kita cerita, boleh. Nah, dari kejadian itu kan udah mandi kembang, terus apalah gitu kan, pakai air ya, yang pakai keris kecil itu kan ada tuh, sampai ke apa ya, ditusuk-tusuk gitu ke punggung katanya, ini di sini katanya, ada yang disimpan di sini gitu kan. Ditusuk ini? Di gini doang. Oh, jadi maksudnya ditempelin, bukan ditusuk gitu. Ya. Saya kira ditusukin, bahaya itu ya teman-teman. Itu mah bukan mencari pengobatan, malah mencari kecelakaan. Bahaya gitu juga. Kan udah sampai segala macam pengobatan gitu kan. Gimana ya, udah berusaha tapi tetap aja kayak gitu kan, malahan mistis malah datang gitu. Nah itu kan. salah satunya apa teh, kejadian yang memang bisa disebutkan mistis buat teteh sendiri? Ya. Apakah ada apa gitu di rumah? Ya,
pertama kan di rumah seperti ada orang jalan tuh di belakang rumah. Terus ada suara-suara aneh, terus wangi-wangian. Sampai Secara waktu tiba-tiba? iya. Sampai waktu itu kan pernah mama aku lihat sosok. Sosok? Di belakang, iya, di belakang rumah beneran. Sosoknya? Sosok perempuan, terus apa ya? Kayak setengah badan, kaki doang gini. Ya, kaki doang gitu kan. Berarti dari sini ke atas nggak ada? Ya. Jadi dari perut ke bawah doang ada? iya. Segala macam makhluk ada lah di situ. Tapi kata aku ya udah nggak apa-apa, itu mah mungkin cuma lewat doang gitu kan, masing-masing aja. Atau gitu kan. bisa jadi itu hanya halusinasi Ya, juga, bisa karena jadi, biasanya gitu kan. halusinasi itu tercipta biasanya yang saya tahu itu kalau kita capek gitu Ya. kan, biasanya kan mindsetnya kita udah nggak bener nih, aduh takut ini, nah itu terjadilah harus seperti itu. Jadi hati-hati juga ya buat teman-teman. Lanjut teh. Banyak kejadian aneh. Terus mama aku juga kan sering apa ya, kayak sering sakit gitu kan. Sakit-sakitan? Iya, sering sakit gitu kan. Ini tuh kenapa gitu kan, kalau kata Sundanya kan kenapa ini kumaha sih iya teh Iya, gitu iya. kan ya. Kok Malah- dampaknya jadi ke mama gitu kan. Malah gitu jadi kan. ini ya, malah jadi Iya. apa ya namanya tuh? Jadi dilema ya, kok ada apa bisa Iya, jadi seperti ini sesudahnya bisa. itu. Iya. Heeh. Tapi kan udahlah, ya udah nggak apa-apa kan, kita udah berusaha kan, udah ikhtiar. Gimana lagi? Mungkin belum jodoh gitu kan ya. Betul. Sampai aku apa ya? Galau gitu, galau banget gitu kan. Galau teman-teman. Anak muda itu bilangnya galau gitu kan. Iya betul. Terus ya udah aku pergi kemana ya? Waktu itu pernah pergi ke Jakarta. Oh sempat Ya, merantau di ya, Jakarta kerja juga. dulu. Heeh. Ya alhamdulillah banyak teman di sana gitu kan. Di Jakarta banyak yang ngehibur gitu kan. Udah berapa bulan ya? 5 bulan di Jakarta, aku pulang lagi. Alhamdulillah. kesini. Iya, pas di kampung alhamdulillah aku ketemu sama ayahnya Sama si Dede ayah, gitu kan. sama si ayah si Dede. Jadi ketemu. alhamdulillah ketemu sama si ayah. Itu yang benda yang kecil itu di belakang rumah ketemu, itulah yang menghalangi aku dapat jodoh. Benda gitu. kecil Iya, benda kecil di belakang rumah. Di belakang rumah gitu kan. Maksudnya itu di apa namanya itu ditarik secara gaib atau memang ketemu secara nyata? Ya mungkin gaib lah, mungkin kayak gitu mah ya. Tapi istilahnya sudah ada terletak di Iya, sana gitu. Di tanah gitu, di belakang rumah. Itu prosesnya dari segi apa namanya kayak spiritual tuh kan biasanya kalau ini ada barang di tempat ini atau misalkan di lokasi ini, itu apa ya namanya dicabut sama dibuka sama orang spiritualnya apa ketemu sama tetehnya? Sama si ayahnya langsung. Oh gitu jadi kan. berarti ya jadi gini teman-teman. Sesudahnya si teteh itu ke Jakarta, alhasil ya ketemulah sama ayah si Dede, ya maksudnya ayah dari bapak-bapak anaknya gitu. Nah mungkin saja nih, ini mungkinnya teh, Ya. mungkin si A-nya juga orang Ya, bisa ya. Ya, Oh ya gitulah. pantas. Ya saya baru paham. Oh Orang gitu bisa. gitu. Orang Sampailah bisa. ketemu benda itu. Ya mungkin prosesnya cuma ada tarikan doang ke situ gitu, ke belakang rumah. Oh jadi ada energi yang seakan-akan memancing, Iya, itu harus menarik. dasarnya itu memang harus udah ketemu ya teman-teman. Iya. Iya. Karena sesuai pengalaman teh tadi teh kan udah mencari istilahnya apa tadi teh, syariat ke A, syariat ke B, alhasil belum ada hasil dan ternyata pas sesudahnya ketemu itu sama ayah-ayah si Dede ketemu. Udah ketemu gitu. Alhamdulillah. Itu dari salah satu wujud bendanya. Iya. Terus itu diapain teh bendanya? Ya, Dibuang atau gimana? nggak tahu sih, cuma disimpan doang gitu kan. Udah disimpan, katanya jangan sampai ke apa? Dilangkain. Oh, Ya, jangan sampai dilangkain gitu. Berarti kan. itu posisi Kalau dilangkain ya mungkin bendanya balik lagi gitu kan. Berarti itu posisi penaruhan bendanya itu di tempat buat kita sehari-hari jalan kemana gitu ya? Iya. Kayak di apa di pintu atau di mana? Ya di belakang rumah gitu kan, ada segini gitu Oh, buat kan. pintu. Ruang, iya. Iya, Udah iya. di situ. Terus gimana? Ya udah barang itu udah ketemu, ya alhamdulillah hubungan sama ayah si Dede berjalan lancar. Cuma hubungan 6 bulan kita nikah gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Bisa nikah lah. Iya, yang namanya jodoh kan kita nggak Ya, tahu nggak. jodoh. Iya. Kalau bahasa Sundanya teh
jodoh, pati, baja, cilaka itu kan memang udah ada yang ngatur ya. Jadi yang pada dasarnya kita intinya kita jangan lupa berdoa dan tetap harus berusaha. Kita kan itu sebagai apa ya, sebagai imbalan kita, imbalan berusaha. Alhamdulillah buktinya kan kita berusaha secara tenaga, pikiran gitu ya, terus secara syariat juga sudah, dan alhasil kan kalau Allah sudah menetapkan ketemu juga jodohnya gitu. Nah, lanjut lagi teh cerita nih, menarik juga ya buat kita kupas. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. nih. Terima ya, kasih. Alhamdulillah sih udah kejadian gitu, kirain kan apa ya, rumah tangga tenang gitu kan, tenang, udahlah udah beres gitu kan, masalah yang kemarin gitu kan. Alhamdulillah, tapi kan lama kelamaan kok dampaknya ke aku pribadi gitu, sering sakit-sakitan gitu kan. Oh, jadi sering ada dampaknya juga ya? sering sakit-sakitan gitu, mungkin ya nggak tahu kenapa orangnya nggak ikhlas atau gimana gitu kan. Aku nikah, aku bahagia gitu kan. Aku jadi. itu sering sakit-sakitan awalnya habis pulang dari pantai. Oh, habis main lah. Iya, habis main. Habis main. Nah, dari kejadian itu habis main malamnya mimpi buruk. Jadi aku itu dililit ular 3 besar-besar. Dalam awalnya mimpi itu? Ya, dalam mimpinya. Terus pas seminggu kejadian itu aku sakit yang nggak bisa diobatin, kemana-mana nggak bisa diobatin. Dari segi medis enggak? Enggak. Kalau ini mah aneh ya betul. Oh, kalau dari medis udah enggak. Mungkin dari medis itu enggak ada penyakitnya, tapi ceritanya sakit. Berarti mencoba berikhtiar kembali dong ke orang-orang yang mulai pintar. berikhtiar lagi. Aku kan udah sakit-sakitan, anak masih kecil gitu kan ya. Jadi aku bingung, sampai aku itu udah apa ya, istilahnya kalau udah yang repot gitu, repot yang maksudnya udah apa ya, orang-orang ya pada ngaji gitu kan. Payah kalau bahasa Sunda ya. Iya gitulah. Udah sampai ke apa ya, repot, udah repot, orang-orang pada ngaji. Terus mama aku bilang gini kan, denger pas lagi repot mama aku bilang, katanya mama itu cuma punya 2 anak, nanti kalau yang satu nggak ada tinggal satu lagi gitu kan bilangnya. Jadi dari situ aku dengar ucapan mama, aku berusaha untuk sembuh dari sana. Dari dorongan orang tua. Semangat dari dorongan orang tua ya. Semangat betul. Lanjut lagi. Terus setelah itu aku ya biasa berobat lagi dari awal, kemana-mana. Alhamdulillah, alhamdulillah aku ketemu sama ustadz yang dari sanalah gitu kan, ada ya tempatnya. Alhamdulillah aku bisa sembuh sampai sekarang. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Nih cukup menarik ya. Menariknya nih emang bener-bener terjadi hal seperti itu. Karena apa ya, yang namanya orang sakit, ada pepatah juga mengatakan, bukan pepatah itu kan memang udah menjadi cerita kebiasaan ya. Cerita kebiasaan, kayak misalkan sakit hati itu bisa saja dilakukan dari segi mungkin apa ya, kayak bukan positif negatif, tapi segala cara bisa dilakukan gitu kan. Secara ini apalagi masalah percintaan. Ini biasanya kalau masalah percintaan tuh kan bawa hati deh. Ya. Mungkin udah sakit gitu, jadi segala macam dilakuin. Terus sekarang anak ada berapa teh? Anak alhamdulillah udah 1. Ada satu. Ada satu. Kalau si ayahnya? Ayahnya ada sih, lagi kerja. Oh, lagi ya? Boleh, siap. Nanti kita silaturahmi juga sama si ayahnya. Ini menarik ya, bener-bener menarik juga. Ada cerita lain teh selain itu kira-kira? Kejadian banyak sih, kejadian-kejadian yang aneh juga banyak. Khususnya di rumah? Di rumah ada. Di rumah? Di luar juga ada. Pernah sih waktu itu ya, ceritanya aku lagi musim apa ya, pasar malam kan. Pameran ya, pameran gitu. Pasar kan. Malam, bener, pasar malam teman-teman. Pasar malam, aku pulang sama mama kan, ceritanya tuh naik motor. Itu jomblo, masih jomblo? Enggak? Ya masih jomblo ceritanya, nggak apa-apa kan, cerita ya, lu. Nggak apa-apa, ini cerita. Ini kan pengalaman gitu kan. Ha. Pas di jalan kan itu lewat kuburan gitu kan, malam-malam lewat kuburan. Jalan menuju ke rumah teh itu lewat kuburan. Iya, sekitar jam 10 malam lah. Aku kan bawa motor gitu kan.
pas aku nggak nyadar kenapa kan dulu aku maaf ya nggak pakai kerudung gitu kan, nggak hijab gitu kan ya. Jadi si rambut itu pendek, diikat gitu kan, diikat ceritanya. Kenapa rambut aku jadi segini panjang segini? Panjang? Iya. Segini? Jadi tadinya kan segini? Iya, pendek gitu kan, jadi segini. Pas aku pegang digini-giniin rambutnya apa kayak lidi keras banget gitu kan. Ijuk? Iya. Ijuk? Iya. Keras banget gitu kan. Itu terus sontak dong Teteh, itu apa tuh pemikiran Teteh awal? Ya aku refleks aja gitu kan, aku cuma pegang terus lihat ke atas, ya tuh rambut sosok gitu lagi gitulah. Jadi alhamdulillah ke rumah juga nggak ikut gitu kan, cuma di jalan doang gitu. Ya kaget lah sok, tiba-tiba kita udah berceria, udah bersanda gurau bersama teman-teman main ke pasar malam ya kan Teh? Iya. Pulangnya dijemput sama yang kayak gitu, sosok disambut yang kayak aduh. Gitu. Wah, tancap gas kalau saya pribadi teman-teman tuh. Weng. Tapi jangan juga sih sebenarnya. Takut ya, bahaya lah. Bahaya, itu lebih bahaya ya, lebih bahaya. Nggak apa-apa karena ya kita tetap harus mempercayai tentang hal-hal seperti itu. Karena itu sebagian dari keimanan kita juga. Ya, jadi di sisi lain kita hidup itu ya adalah bangsa mereka yang hidup juga. Bahkan itu salah satunya yang mau interaksi bersama si Teteh. Gitu. Ini sontak sakut ya, ini merinding juga padahal siang ya. Serius. Itu kita nggak takut nggak sih itu pas awal, maksudnya bukan awal tapi apa yang pertama di pikiran Teteh pas tahu itu sosok si Nyai itu? Ya pertama sih ya gini, bengong ya, kok rambut jadi segini gitu kan. Awalnya segini, pas aku lihat digini banget kan. Pas dilihat ya udah gini aja, cuma gini. Mandang doang ke atas itu kan. Itu nggak sempet tarik gas gitu Teh? Enggak, berhenti dulu. Kata mama itu kenapa? Enggak apa-apa, kan takut ya si mama ya. Ya, saya juga mulai paham Teh. Ya, lanjut nanti saya ceritakan teman-temannya. Ya, berhenti dulu, aku lihat ke atas, cuma pandang-pandangan doang kayak gini. Ya Allah, mungkin kalau orang biasa itu udah pada lari gitu kan ya, takut. Pasti. Aku modal biasa aja, ya udah masing-masing gitu kan, asal jangan ganggu gitu aja. Betul. Oh, jadi saya sedikit cerita, ternyata si Tetehnya juga sudah kayak bukan seakan-akan, jadi sudah bisa merasakan dan bahkan bisa melihat ya Teh. Iya, alhamdulillah. Bisa melihat, aduh, nih istilahnya apa? Bukan hidayah tapi kelebihan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui si Teteh, dan mudah-mudahan itu bisa termanfaatkan ya Teh ya. Amin. Mudah-mudahan setidaknya kan bisa menolong orang, karena itu orang-orang khusus, biasanya orang-orang yang terpilih untuk jadi orang seperti itu. Karena bahkan ada juga dulu pelajar, saya sempat belajar di salah satu adalah gitu, khusus untuk pembukaan nota batin Teh. Dia ngotot pengen gimana sih caranya bisa lihat yang kayak gitu. Dia udah tarekah pola sampai puasa, wirid, A, B, C, D segala macam dilakukan, alhasil belum. Karena ya belum waktunya. Kalau misalkan itu belum waktunya, terus belum ada kesiapan dari orangnya, itu bisa saja mencelakai kita loh. Iya. Ya, betul nggak Teh? Benar. Nih tanya nih sama si Teteh yang berpengalaman seperti itu. Bisa jadi itu ya. Karena kenapa itu belum bisa terbuka ataupun bisa melihat hal seperti itu, ya mungkin saja itu si orang tersebut Allah telah tahu. Karena si orang tersebut belum siap. Iya. Coba kalau teman-teman pikir, kita pengen secara tenaga, secara materi atau secara kelakuan kita pengen belajar membuka seperti itu, tiba-tiba kita lagi ngopi nih di luar rumah, terus ada yang nanya kalian mau ngapain coba? Kayak si Teteh tadi tuh, bener nggak? Saya mah nggak mau lihat yang kayak gitu mah. Soak teman-teman. Dulu saya pernah pengalaman amit-amit. Tanya aja sama Teteh tuh pengalaman nanti bila bisa di chat di kolom komentar ya teman-teman. Itu enggak ini Teh, enggak ke lamun bahasa Sunda, kalau bahasa Sunda bilang apa ya? Trauma. Enggak sih. Oh enggak trauma. Emang sih pertama awalnya lihat kayak gitu kayak orang gila. Beneran kayak orang pasti. gila. Pasti. Teriak-teriak. Pokoknya nggak sanggup lah kalau orang biasa gitu kan ya. Tapi alhamdulillah udah terbiasa mah biasa aja. Udah lihat kamu itu udah ada di sana gitu kan. Oh iya betul. Oh jadi kalau Teteh ini mah kalau ketemu sama gitu udah memang orang udah terbiasa ya Teh. Iya. Kalau ada pun hai. Kami ya. Ya mungkin
sebangsa kayak gitu juga, makhluk itu kayak kita kayak orang. Iya dong, ada pasti. yang baik, ada yang galak. Ada yang galak, gitu ada yang kan. jahat lah. Iya, Ada ada yang positif, sopan ada yang gitu negatif. kan. Ada Iya. yang sopan juga. Iya, kayak kita aja gitu. Sempet ya teh punya teman di hal-hal seperti itu. Punya teman di alam gaib. Maksudnya kita secara bisa komunikasi, ngobrol. Waktu itu pernah sama sosok kuntilanak ya. Di rumah kosong. Pernah waktu maghrib loh, maghrib aku kan ceritanya ke warung tuh, ke warung melewatan rumah kosong ya. Pas di sana kan ada tuh di pojokan, cuma di pojokan lagi kayak gini, lagi dangdan gitu. Oh ya kayak kita, Iya, ya, iya, kayak di gitu dunia kan. kita cewek-cewek dangdang. Ya gitulah, lagi gitu. Ya udah, aku berhenti dulu. Ya mungkin dia mau jahil atau gimana gitu kan. Oh, maksud teteh tuh teteh mau mencoba mencegah jangan jahil gitu. Iya gitu kan. Ya udah gitu kan. Ya udah aku mah cuma numpang lewat. Aku cuma dari warung, nggak usah ngikutin ya. Aku kan bilangnya kan dia kekeh mau ngikut ke rumah gitu kan. Mau ngikut ke rumah? Iya. Aku ngomong di hati aja gitu kan. Nggak usah ikut. Ini tempat kamu. Kita beda alam gitu aja. Itu gimana ceritanya kalau ikut ke rumah ya? Ya nggak tahu juga sih. Kadang ya ada yang nyaman, ada yang enggak gitu. Jadi Makhluk juga yang sesuai bawaan mereka masing-masing ya. Iya, Tapi tetap juga sih yang namanya makhluk jin itu kita jangan dipercaya. iya, Karena meskipun misalkan ada bahasa mereka saya baik tapi nggak tentu. Ya maksudnya nggak tahu pasti kan yang namanya hal yang gaib itu. Wah ini cukup menarik ya teman-teman. Jujur saya menarik. Kenapa saya langsung datang ke sini karena ini bagi saya pribadi ini buat pengalaman teman-teman. iya, Hal yang seperti itu tuh masih ada ya. Maksudnya yang tadi kita ceritakan yang namanya ya cinta ditolak, yang lain bertindak gitu. Ini aduh cukup menakutkan bagi ya di kalangan-kalangan kita pun harus iya. karena yang namanya sihir itu kan dari zamannya Rasulullah tuh udah ada ya teh. Ada. Udah ada gitu. Udah ada. Nih mungkin saya pribadi teh atas nama tim Jelajah Mistis mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya, terus atas itu juga jamuannya, Sama-sama. atas jamuannya, atas ya pokoknya segalanya lah kami pribadi ya mudah-mudahan kebaikan teteh, terus mudah-mudahan juga nih apa ya tali silaturahmi kita semakin jalan. Amin. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi gini teh kita ada planning nih buat ke depan. Kalau misalkan kita ada rencana buat ngevlog keluar, boleh nggak kita teh ikut itu? Gimana ya? Ikut nggak teman-teman? Ikut Tuh, aja. ikut nggak katanya? Insya Allah kalau ada waktu Mudah-mudahan aku ya. ikut ya. Kalau ada waktu ya, Ya. kita sambil main kaliwat lah di sana. Ya, siap. Oke. Oh, ini cukup kayaknya ya teh. Nah ya nantilah kita di sesi kedua karena ada beberapa yang akan saya tanyakan ke si teteh. Tapi ini nanti di season lain. Ya. Ya mungkin itu aja buat teman-teman. Terima kasih atas dorongan dan dukungannya juga. Mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah buat teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan kami di sini semakin bersemangat untuk untuk mencari pengalaman-pengalaman seputaran mistis. Karena apa? Karena mereka ada dekat dengan kita. Kami pamit undur diri, Jelajah Mistis Channel JMC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.